Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami kembali. Perlu saya ingatkan untuk sebelum kita masuk di materi kita pada hari ini, silakan Anda ketik like, kemudian subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya ya, agar channel kami bisa berkembang lebih baik lagi. Guys, ngomong-ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai stunting ya. Jadi bagaimana dengan stunting? Yuk kita kenalan dulu apa itu yang dinamakan dengan stunting. Baik, stunting sendiri adalah seperti ini. Untuk konsep daripada stunting, jadi ini kita akan saya bahas satu persatu untuk daripada konsep stunting. Ini ada beberapa konsep yang saya ambil mengenai dasar daripada stunting. Yaitu stunting merupakan suatu kondisi pada balita yang gagal tumbuh karena kekurangan zat gizi kronis sehingga menjadikan balita lebih pendek untuk usianya. Jadi di sini adalah dikatakan balita tersebut mengalami gagal tumbuh. Jadi bertumbuh tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan dia. Ya, pertumbuhan lebih khususnya di pertumbuhan dia itu tidak sesuai dengan usianya. Kemudian selanjutnya yang dikatakan stunting juga yaitu kekurangan gizi dalam jangka waktu lama, terutama pada 1000 hari kehidupan awal ya, atau kurang lebih 3 tahun pertama usia daripada seorang balita, dapat menimbulkan kegagalan pertumbuhan, serta anak yang mengalami hal tersebut terlihat lebih pendek dibandingkan dengan anak usianya. Nah, kondisi seperti ini biasanya dikatakan dengan stunting, seperti yang sebelumnya dibahas tadi ya. Jadi dia itu lebih pendek daripada usia seharusnya, kayak gitu. Itu yang dikatakan dengan stunting. Ini ada dua konsep. Yang pertama disampaikan oleh Kemenkes 2017, yang kedua dari UNICEF 2018. Kemudian kenapa sih kok bisa terjadi stunting ya? Ada beberapa penyebab di sini yang akan saya bahas. Jadi kenapa seorang balita tersebut itu bisa terkena stunting ya? Yang pertama, stunting familial, yaitu merupakan perawakan pendek dapat disebabkan karena faktor genetik dari orang tua dan keluarga. Faktor genetik tidak tampak saat bayi lahir ya. Jadi saat bayi lahir itu dia tidak kelihatan apakah bayi tersebut memiliki atau mengikuti daripada genetik orang tuanya, belum bisa terlihat. Namun akan terlihat di usia kurang lebih 2 sampai dengan 3 tahun. Jadi seiring berjalannya pertumbuhan dia di usia 2 sampai 3 tahun, dia akan bisa atau mulai bisa terlihat apakah balita tersebut mengalami stunting atau tidak. Jadi yang pertama faktornya adalah dari genetik keluarga. Jadi misalnya kalau orang tuanya memiliki tubuh yang kerdil juga bisa menurunkan pada anaknya. Tapi tidak 100% hal itu terjadi karena ada beberapa faktor juga penyebabnya. Kemudian yang kedua adalah kelainan patologis. Di mana kelainan patologis ini dibedakan menjadi dua ya, ada yang proporsional serta tidak proporsional. Kalau untuk yang proporsional sendiri disebabkan karena malnutrisi atau kekurangan nutrisi, kemudian penyakit infeksi atau kronik, dan kelainan endokrin atau kelainan hormon ya. Kemudian seperti salah satunya yaitu defisiensi hormon pertumbuhan atau growth hormone. Ini juga salah satu penyebab daripada kelainan endokrin. Jadi tidak semua balita memang mengalami kelainan endokrin ini, ada beberapa saja. Kemudian juga ada hipotiroid, juga salah satu kelainan di saluran kelenjar tiroid. Kemudian ada sindrom Cushing dan resistensi hormon pertumbuhan. Jadi beberapa hal atau beberapa penyebab ini masuk dalam stunting proporsional ya. Jadi yang pertama tadi malnutrisi secara jelas itu juga sudah saya pernah sampaikan kemarin saat kita membahas mengenai
anemia pada remaja ya, di materi saya sebelumnya itu juga salah satunya akan merambah di stunting seperti ini. Jika seorang remaja mengalami kekurangan zat besi, maka saat pertumbuhannya atau saat perkembangannya menjadi seorang ibu, kemudian hamil dan lain-lainnya, itu dia juga akan mempengaruhi janin yang akan dilahirkannya. Ini yang dikatakan juga sebagai stunting proporsional. Kemudian yang kedua adalah stunting tidak proporsional. Itu disebabkan karena kelainan tulang, ya, seperti kardostrofik, kemudian displasia tulang, sindrom Turner, sindrom Prader-Willi, sindrom Down, dan lain-lainnya ini ya. Jadi memang beberapa sindrom ini sudah bawaan dari lahir atau kelainan genetik seperti itu ya. Itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab daripada kejadian stunting. Kemudian yang ketiga, defisiensi hormon ya, atau di mana setiap orang atau setiap manusia itu memiliki yang dikatakan dengan growth hormone atau hormon pertumbuhan yang merupakan hormon esensial untuk pertumbuhan anak dan remaja. Kemudian growth hormone ini memiliki efek metabolik seperti merangsang remodeling tulang dengan merangsang aktivitas osteo, kemudian osteoblast juga ya. Dan juga pemakaian lemak untuk menghasilkan energi berperan dalam pertumbuhan dan membentuk jaringan serta fungsi otot dan memfasilitasi metabolisme lemak. Jadi untuk faktor yang ketiga ini atau penyebab yang ketiga ini adalah dikarenakan rendahnya atau defisiensi atau kurangnya hormon pertumbuhan. Jadi ini memang juga salah satu daripada kelainan genetik juga ya dari awal. Maksudnya memang dari segi awalnya juga. Kemudian yang keempat adalah kelainan kromosom. Kelainan kromosom sendiri merupakan penyakit genetik dan sindrom merupakan etiologi yang belum jelas diketahui penyebabnya yang berhubungan dengan stunting. Beberapa gangguan kromosom dan suatu sindrom tertentu ditandai dengan perawakan yang pendek. Memang ada beberapa sindrom yang memang dia itu menjadikan seorang balita itu stunting. Ya, salah satunya beberapa hormon ini. Dan itu untuk penyebabnya sendiri belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan. Kemudian kita masuk di faktor resiko. Kalau tadi kan penyebabnya ya, penyebab seorang balita itu menderita stunting. Sekarang kita akan melihat yaitu faktor resikonya. Jadi faktor yang lebih besar atau faktor yang akan mempengaruhi seorang balita itu akan mengalami kejadian stunting ya. Jadi yang beresiko. Balita seperti apa? Seperti ini. Yang pertama dikatakan yaitu faktor langsung. Faktor langsungnya yaitu langsung tertujunya atau langsung kejadiannya. Yang pertama adalah asupan gizi balita. Beberapa kali juga tadi sudah saya bahas bahwa memang nutrisi itu penting di 1000 hari kelahiran ya, atau 1000 umur awal daripada balita atau kurang lebih 3 tahun pertama. Itu memang benar-benar harus kita itu banget ya untuk nutrisinya kita jaga ya, baik nutrisi gizi seimbangnya kita jaga di situ. Karena asupan gizi untuk balita itu sangat penting sekali untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan dia di 1000 hari pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah umur. Nah, kejadian ini atau stunting ini akan terlihat di usia 3 tahun pertama tersebut. Nah, ini dicontohkan juga saat kita melakukan posyandu ya, atau biasanya kan 1 bulan sekali ya ibu-ibu bunda-bunda sekalian memeriksakan atau membawa balitanya ke posyandu atau pos pelayanan terpadu di wilayah sekitar bunda-bunda sekalian. Nah, di situ kan akan dilakukan timbang bayi, kemudian ukur berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, lingkar kepala, dan lain-lainnya tersebut kan akan dilakukan pengukuran ya, pengecekan tumbuh kembang balita bunda-bunda sekalian. Nah, di 1000 hari pertama itu akan terlihat apakah balita muda itu termasuk daripada stunting atau tidak. Itu jadi di faktor langsung usia ini atau umur itu akan terlihat di situ ya. Jadi akan terlihatnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ini memang secara langsung mempengaruhi daripada kejadian stunting ya. Jadi memang ada beberapa hal yang memang beda antara jenis kelamin pria dan juga wanita seperti itu. Kemudian penyakit infeksi. Nah, di konsepnya tadi juga sudah disampaikan penyakit infeksi yaitu berupa
Bila balita dalam 1000 kelahiran awal itu mengalami infeksi berulang dalam jangka waktu yang lebih panjang, dalam jangka waktu yang lebih lama, itu juga akan mempengaruhi daripada asupan nutrisi yang diserap oleh tubuh. Jadi pasti akan mengalami kegagalan malabsorpsi daripada nutrisi tersebut. Kemudian faktor yang tidak langsung, yang pertama adalah ASI eksklusif ya, atau pemberian ASI eksklusif. Kita dari pihak kesehatan juga sudah menyarankan untuk pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Kenapa harus diberikan ASI eksklusif tersebut? Karena makanan terbaik untuk bayi memang dari ASI, ya ASI atau air susu ibu. Tidak ada pengganti daripada ASI yang lebih bagus. Memang seperti itu ya, lebih steril, lebih terjaga, dan juga lebih hemat tentunya ya untuk benar-benar sekalian. Yang kedua adalah MPASI atau makanan pendamping ASI. Jadi setelah pemberian ASI eksklusif akan dilanjutkan dengan MPASI atau makanan pendamping ASI. Di sini juga kita perlu melihat atau melakukan penjagaan ya, pemberian daripada MPASI yang tepat untuk bayi sesuai dengan usia. Jadi saat setelah 6 bulan harus diberikan apa, setelah 1 tahun bagaimana. Jadi untuk kenaikan daripada usia tersebut pasti harus juga naik tekstur. Jadi untuk merangsang juga pertumbuhan daripada anak tersebut ya. Jadi pembenahan atau makanan yang memang sesuai itu sangat perlu sekali. Kemudian yang ketiga adalah status imunisasi. Untuk pemberian imunisasi sendiri, imunisasi dasar diberikan sampai dengan bayi usia 9 bulan ya. Sudah ada sendiri di buku KIA juga. Bunda-bunda bisa mengeceknya di buku pink itu ya. Itu sudah ada semua. Jadi jadwalnya dari usia sekian sudah akan diberikan imunisasi dasar. Paling enggak ikut imunisasi dasar dulu. Setelah itu ada imunisasi lanjutan, silahkan juga diberikan. Tapi paling enggak imunisasi dasar itu hukumnya wajib harus diberikan kepada bayi. Kemudian yang keempat adalah pendidikan, pekerjaan, serta pengetahuan ibu. Ini secara tidak langsung memang berhubungan ya, seperti yang saya sampaikan di ini tadi, ada juga MPASI atau makanan pendamping ASI itu dihubungkan dengan pendidikan, dengan pekerjaan, serta pengetahuan ibu itu pasti sangat berpengaruh. Karena apa? Ibu yang memiliki pengetahuan lebih baik tentang pemberian ASI eksklusif, tentang MPASI, serta bagaimana tekstur, apa aja yang diberikan, itu pasti akan berpengaruh pada bayinya tersebut. Kemudian pendidikan ibu, memang kalau secara normalnya ya, semakin tinggi pendidikan juga pengetahuan akan semakin bagus. Tetapi di sini juga kita perlu, sekarang untuk eranya juga lebih maju ya, memang ibu-ibu sekarang pun yang memang notabene pendidikannya juga menengah, sekarang juga bisa maju karena apa? Gadget sudah ada di genggaman. Jadi informasi sekarang sudah bisa dimiliki oleh semua ibu ya. Kemudian pekerjaan juga berpengaruh ya secara tidak langsung. Ibu-ibu yang lebih berada di lingkungan bekerjanya lebih lebih misalnya ada di IRT ya, ibu rumah tangga, itu pasti akan untuk pergaulan, untuk informasi yang didapat akan lebih berbeda dengan ibu-ibu yang berada pekerjaannya di luar rumah seperti itu. Kemudian yang kelima adalah jumlah anggota keluarga. Ini secara tidak langsung juga menjadi salah satu faktor resiko daripada kejadian stunting. Kenapa? Jumlah anggota keluarga semakin banyak, otomatis ini nanti ya untuk nutrisi, kebutuhan nutrisi dan lain-lain akan berpengaruh juga di dalam suatu keluarga tersebut. Kemudian jumlah pendapatan keluarga pasti juga ya secara tidak langsung akan mempengaruhi daripada stunting. Kembali lagi tadi ya, untuk memenuhi asupan nutrisi, untuk memenuhi kebutuhan lingkungan dan lain-lain juga memerlukan pendapatan yang sangat cukup, ya kan? Kemudian yang ketujuh adalah lingkungan. Pastikan lingkungan yang bersih, nyaman, serta terhindar dari berbagai infeksi serta penyakit untuk menjaga agar para balita terhindar daripada infeksi kronis tadi. Kemudian setelah tadi ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan stunting, kita masuk di konsep selanjutnya, yaitu pencegahan dari stunting. Tadi dalam beberapa faktor saya sudah menyampaikan bahwa pencegahan stunting itu memang yang di awal dimulai dari keluarga. Pencegahan stunting nomor 1 atau paling dasar adalah dimulai dari sebuah keluarga.
di mana keluarga tersebut adalah sebuah komunitas paling kecil dan inti dari seorang balita tersebut. Jadi memang harus ada dari awal itu dasarnya. Cara pencegahannya, yang pertama adalah intervensi gizi secara spesifik, ya. Yang intervensi awal yaitu dimulai di mana sasarannya adalah seorang ibu hamil. Seperti yang saya bilang tadi, ibu hamil, kenapa sih ibu hamil? Karena seorang balita dimulai pastikan dari masa konsepsi atau masa pembuahan, kemudian pertumbuhan janin di dalam rahim. Pastikan ibu hamil ya di situ ya, kita sebagai objeknya. Jadi sasaran gizi yang pertama adalah kita memberikan intervensi kepada ibu hamil untuk memenuhi nutrisi ya, kebutuhannya yang untuk menunjang pertumbuhan janin tersebut harus dipenuhi. Yang kedua adalah intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan. Ini tadi berkaitan dengan faktor secara tidak langsung di mana ASI eksklusif adalah salah satu faktornya. Di usia ini anak sudah mulai dan harusnya memang diberikan ASI eksklusif. Jadi intervensi kita di usia ini adalah memantau apakah bayi tersebut memang sudah dikasih ASI eksklusif atau tidak. Kemudian imunisasi juga sudah diberikan ya sampai dengan usia ini. Ada beberapa imunisasi juga kita harus pantau. Dan juga ada pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dengan menggunakan KPSP, dengan menggunakan pengukuran antropometri ya, atau berat badan, tinggi badan, dan lingkar lila, kemudian lingkar kepala, dan lain-lainnya. Itu intervensi di sini memang harus diberikan. Kemudian yang ketiga adalah intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7 sampai dengan 24 bulan. Pemberian ASI eksklusif memang disarankan di 6 bulan pertama daripada bayi. Selanjutnya bisa diberikan sampai dengan anak berusia 24 bulan. Tetap diberikan ASI dan MPASI. Itu juga perlu kita pantau. Tapi jika ASI-nya ibu tidak keluar dan hanya sampai 7 bulan tidak masalah ya. Asalkan di ASI eksklusif itu sudah terpenuhi dulu. Baru kalau memang bisa dilanjutkan sampai dengan usia 24 bulan lebih bagus kembali. Dan juga ini perlu diingatkan, intervensi gizi yang di poin ketiga ini perlu dipertimbangkan juga untuk konsumsi balita di usia ini, karena dia sudah mulai mengkonsumsi makanan seperti orang dewasa, layaknya orang dewasa ya, karena di usia ini sudah makan makanan seperti orang dewasa, kemudian kebiasaannya juga. Makanya tadi untuk pencegahan stunting memang saya ingatkan kembali dimulai dari keluarga inti atau di lingkungan keluarga itu sendiri. Jadi memang pola yang memang harus kita bangun memang di keluarga inti tersebut. Kemudian kita intervensi gizi sensitif ini yaitu dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70% intervensi stunting ya. Sasaran dari intervensi gizi ini adalah masyarakat umum, tidak khusus untuk sasaran 1000 hari pertama kehidupan. Jadi untuk intervensi gizi yang pertama tadi kita untuk intervensinya langsung menuju kepada objeknya, yaitu si balita tersebut yang berhubungan dengan balita itu. Tapi kalau kita di intervensi gizi sensitif ini, kita di luar daripada si balita tersebut, jadi bisa di luar daripada sektor kesehatan. Jadi misalnya kita memberikan promosi kesehatan ya kepada masyarakat umum, khususnya di lingkungan sekitar juga. Jadi misalnya ngasih tahu misalnya ya pada anggota keluarga yang lain juga mendukung, oh adiknya dikasih ASI, oh ASI memang bagus seperti ini, nah gitu. Jadi promosi-promosi kesehatan yang memang mudah dipahami oleh masyarakat setempat atau masyarakat sekitar itu lebih kita gencarkan atau lebih kita motivasi untuk memberikan pemenuhan yang lebih baik untuk balita tersebut. Kemudian pemerintah juga sudah memberikan beberapa upaya. Di sini akan saya sampaikan juga upaya yang diberikan pemerintah dalam menangani stunting ya. Yang pertama adalah pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil yang mengalami anemia. Seperti di pembahasan saya di tema sebelumnya kan saya juga membahas remaja dengan anemi, ya kan? Ini adalah kelanjutan daripada itu. Jadi pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil yang mengalami anemi ini bertujuan untuk ya agar si janin tersebut juga tidak mengalami kekurangan zat besi untuk dirinya. Jadi kalau ibu hamilnya sudah terpenuhi zat besinya, otomatis janinnya juga akan terpenuhi.
Yang kedua, pemberian makanan tambahan atau PMT pada ibu hamil yang berstatus tidak baik atau KIK ya, yang beresiko melahirkan anak stunting. Jadi kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau nutrisi seorang ibu hamil itu sudah terpenuhi dengan baik, otomatis si janinnya juga kebutuhan nutrisinya juga baik. Tapi jika si ibu tersebut berstatus tidak baik, ini akan mempengaruhi daripada pertumbuhan janin yang dikandungnya itu. Sehingga pemerintah juga memberikan PMT atau pemberian makanan tambahan yang diperuntukkan untuk ibu hamil yang mengalami kekurangan nutrisi. Yang ketiga adalah pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi yang dinilai efektif dalam pencegahan stunting. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk imunisasi dasar sampai dengan 9 bulan bayi, itu ya sudah ada beberapa tuntutan ya dari awal sampai akhirnya, itu jadi bisa dikerjakan atau diberikan dulu sebelum imunisasi lanjutan ya. Yang keempat, yaitu pemberian vitamin A pada bayi dan balita sebagai antioksidan dan mencegah infeksi pada bayi dan balita. Nah, untuk mengurangi atau menghindari infeksi kronis yang berkepanjangan, maka dibutuhkan juga tubuh balita yang sehat, ya. Dan itu salah satunya adalah pemberian vitamin A. Biasanya ada selama 1 tahun ada program yaitu 2 kali pemberian vitamin A di posyandu yang sudah dikerjakan atau diprogramkan oleh pemerintah. Kemudian yang kelima yaitu pemberian zinc pada bayi sebagai obat diare dalam menurunkan resiko stunting. Ya, kejadian diare memang sangat sering sekali terjadi pada bayi, apalagi bayi yang sebelum usia 1 tahun ya. Itu memang sangat sering, apalagi dengan kasus beberapa yang terjadi diare itu. Jadi diare sendiri bisa menjadi salah satu faktor terjadinya malnutrisi serta infeksi kronik berlanjut. Sehingga kita perlu menekan kejadian diare ini dengan cara pemberian zinc pada bayi. Kemudian yang keenam adalah pemberian makanan tambahan atau PMT pada balita yang diharapkan balita tersebut juga akan terpenuhi daripada nutrisinya. Jadi tidak hanya di rumah. Jadi pemberian saat di posyandu itu juga ada programnya yaitu pemberian PMT pada balita. Yang ketujuh adalah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, kota ataupun kabupaten dalam memantau stunting di wilayah Indonesia. Ya, jadi memang pemerintah juga gencar banget ya untuk intervensi dini. Ya, jadi diharapkan screening awal itu bisa menjadi salah satu pencegah stunting. Karena kalau seorang balita ya sudah mengalami stunting, itu untuk penyembuhannya sudah nggak bisa ya. Jadi hanya bisa kita grow up aja. Jadi bisa hanya kita mengembalikan daripada status kesehatannya lebih bagus lagi. Tapi untuk anaknya jadi pendek, itu untuk pertumbuhan seperti itu agak susah. Jadi makanya penanggulangan awal atau pencegahan itu untuk intervensi dini mencegah seorang balita itu terjadi stunting. Itulah pentingnya kenapa memang kita harus melakukan intervensi dini ya, sejak dini untuk men-screening apakah balita tersebut menderita stunting atau tidak. Kenapa sih kok kita harus melakukan hal tersebut? Karena dampak stunting sendiri yaitu ada 2 dampak pendek dan panjangnya ya. Kalau dampak pendeknya dari sisi kesehatan pasti akan meningkatkan angka kesakitan serta angka kematian ya. Kemudian yang kedua dari sisi perkembangan yaitu penurunan fungsi kognitif, motorik serta perkembangan bahasa. Jadi anak atau balita itu kalau di screening ya menggunakan screening untuk pertumbuhan dan perkembangan itu untuk fungsi kognitif, kemudian motorik, gerak ya, dan perkembangan bahasanya itu tidak akan sesuai dengan anak yang tidak mengalami stunting. Kemudian yang ketiga dari sisi ekonomi pasti akan memberikan dampak ke keluarga ya. Pasti akan mengalami peningkatan pengeluaran kesehatan serta peningkatan pembiayaan perawatan anak sakit. Ini secara otomatis ya kan, kalau keluarga tidak memiliki balita dengan stunting, otomatis pasti tidak membutuhkan dong untuk pembiayaan pengobatan, kemudian kebutuhan perawatan dan lain-lain. Tapi jika sudah mengalami stunting dengan berbagai kasus itu tadi, pasti keluarga akan mengeluarkan lagi biaya untuk melakukan perawatan serta pembiayaan untuk perawatan anak sakit. Kemudian untuk dampak jangka panjangnya yaitu yang pertama dari sisi kesehatan, perawakan dewasa yang pendek. Memang secara usia dia bisa
usianya sesuai, misalnya di usia 10 tahun itu sama, tapi untuk tinggi badannya itu dia akan lebih pendek daripada anak seusianya. Itu ya untuk yang dari sisi kesehatan. Kemudian peningkatan obesitas dan komorbid yang berhubungan serta penurunan kesehatan reproduksi. Jadi anak itu lebih pertumbuhannya ke samping ya, atau bisa dikatakan dengan obesitas kalau bahasa medisnya itu. Jadi berat badannya berlebih tapi pertumbuhannya itu ke samping ya. Jadi ya, ibaratnya landscape gitu ya. Ibaratnya itu pertumbuhannya menyamping tidak ke atas. Kemudian komorbid yang berhubungan serta penurunan kesehatan reproduksi. Jadi menjadi salah satu penyebab daripada penurunan kesehatan reproduksi. Jadi misalnya saya ambil contoh, jika kasus stunting ini terjadi pada seorang remaja putri, dia cenderung akan mengalami menstruasi yang terlambat. Jadi seharusnya di usia sekian dia harus menstruasi, maka beberapa tahun dia mengalami penundaan daripada menstruasi tersebut karena adanya gangguan kesehatan reproduksi tadi. Yang kedua, dari sisi perkembangan yaitu penurunan prestasi belajar serta meningkatkan penurunan kapasitas belajar yang tidak tercapai. Ini secara otomatis ya. Kemarin juga di tema saya tentang anemi pada remaja putri, hanya satu aja ya komponennya, yaitu zat besi. Kekurangan itu aja juga menyebabkan konsentrasi belajar yang terpecah, kemudian prestasi yang menurun seperti itu. Apalagi ini, yang stunting ini, jadi dengan kompleks permasalahan tadi akan mengakibatkan seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu dari sisi ekonomi, penurunan kapasitas kerja dan produktivitas kerja. Ini juga pasti akan secara otomatis akan mempengaruhi daripada produktivitas kerja seseorang dalam jangka panjangnya. Seperti itu daripada stunting yang saya sampaikan. Kenapa sih kita harus tahu tentang stunting dan kenapa harus mengenal tentang stunting? Karena berbagai hal atau dampak yang bisa terjadi di masa pertumbuhan dia. Jadi memang kasusnya itu di 1000 hari kelahiran pertama atau di 3 tahun pertama, tapi dampaknya begitu luar biasa ya, jadi berkepanjangan dari dia remaja sampai dewasa, itu memiliki dampak yang sangat panjang. Jadi jika kita ingin memutus tali ketidaksesuaian tadi ya, tali yang tidak baik atau mencegah stunting, jadi dari awal kita harus melakukan pencegahan dan intervensi dini itu tadi dengan beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Demikian di hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk ketik like, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar konten kami lebih berkembang untuk kedepannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu untuk kita.